كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدت فكيف تحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. لقد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, di hari yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah menawarkan syariat ini kepada Yahudi, namun mereka enggan mengambilnya sehingga mereka mengambil di hari Sabtu menjadi hari raya mereka. Lalu ditawarkan kepada Nasara, mereka enggan untuk mengambil sebagai hari raya mereka, maka diambillah hari Ahad sebagai hari raya mereka. Maka Allah berikan hari ini sebagai kemuliaan umat Muhammad, di mana menjadikan kemuliaan hari dalam sepekan manusia yang mukmin untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan salat Jumat, maka tadi azan berkumandang adalah ayat Al-Qur'an yang dibaca menjadi kenyataan. Banyak orang membaca Quran tapi tidak menjadikan sesuatu yang nyata. Hanyalah huruf yang didengungkan menjadikan merdu, tidaklah akan mendatangkan petunjuk. Sekarang lagi tren semua pendidikan penghafal-penghafal Quran untuk mencetak generasi-generasi penghafal Quran. Sejatinya inilah bukti adanya makin dekatnya akhir zaman dan akan muncul generasi-generasi Quran membawa kemenangan panji-panji Islam ini di atas muka bumi. Hadirin sidang Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini tadi saya lihat di sini ada Al-Qur'an, ibaratnya ini Al-Qur'an. Ini sekarang terjadi program di sini ada Al-Qur'an. Dulu Al-Qur'an itu tidaklah akan ada Al-Qur'an kecuali Allah yang berkata kepada Muhammad yang pengajarannya itu disebut Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang ada adalah ucapan Allah yang tertulis. Kalaulah bapak berbicara kepada anaknya tidak faham, bapak jewer? Pasti dijewer lama-lama, pasti kesal. Kalaulah ada orang membaca Quran lalu tak faham, pantas tidak untuk dijewer? Kalaulah pelajaran umum tidak faham, banyak bimbingan-bimbingan untuk bisa jadi masuk perguruan-perguruan tinggi. Untuk meraih dunia, mereka jual tanah, mereka jual mobil, mereka jual segala dunia untuk meraih cita-cita yang tinggi. Sekolah Jerman dan yang lain-lainnya untuk menggapai meraih dunia itu semua. Tapi kalau Quran tidak faham, mereka bungkam 1000 bahasa. Inilah kenyataan yang terjadi. Betapa hinanya Al-Quran di antara umat-umat manusia itu sendiri. Mengatakan Quran itu petunjuknya, tapi hanyalah sebuah bacaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamasalil khimari yahmilul asfara, seperti khimar yang punggungnya ada kitab, tak sebagaimana orang-orang Yahudi dulu. Berarti sejatinya
banyak orang mengimani Quran, sejatinya tidak. Mereka tidak dikatakan buta huruf, tapi sebenarnya dia buta petunjuk. Banyak orang tidak buta Quran, tapi sebenarnya buta kandungan Quran. Kalaulah Bapak kuliah, lalu buku kuliahnya dibaca, tidak difahami, dibaca, lalu tidak difahami, akankah lulus di bangku kuliah? Akankah dikatakan orang tersebut kuliah? Tidak, pasti dikeluarkan sama dosennya. Dikarenakan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Al-Quran orang yang sungguh-sungguh membacanya, Allah dengan kasih sayangnya memberikan ampunan. Padahal tidak paham, mestinya kita keluar dari kampus, Pak. Hadirin sedang Jum'ah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kami mencoba untuk membuat karya. Wah sekalian, kita tuangkan judul banyak sekali. Contohnya diantaranya adalah jadikan bacaan Qur'anmu sebagai dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, berapa banyak kita setiap sholat membaca Al-Fatihah, dikarenakan rukun daripada sholat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Quran ini, cek Bismillahirrahmanirrahim, hanyalah ada angka 1, itu hanya di Al-Fatihah. Cek semua ayat, semua surat, adakah angka 1-nya? Tidak ada. Pernah berpikir seperti itu? Kalaulah bos perusahaan Pertamina, manajernya berkata kepada bawahannya, ada surat layangan, tidak paham, dipecat gak Pak? Dipecat. Surat itu hanya dibaca, tidak difahami, dipecat. Bagaimana Quran ini adalah petunjuk hidup bagi kita? Akankah kita akan dapat petunjuk kalau tidak paham? Jangan mengandai, tidak akan pernah dapat petunjuk. Maka kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dulu Allah berkata kepada Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, aku mengawali ucapanku dengan bismillah. Maka awalilah setiap amalan yang kamu lakukan sebagaimana aku mengawali ucapanmu dengan bismillah. Ada petunjuk? Ada. Ada. Bapak lihat lautan, itu indah, membentang indah, banyak wisatawan yang datang, apalagi tepihnya ada pantai pasir putih. Setiap orang berwisata mendapatkan keindahannya. Al-Quran dibaca dengan dengungannya menjadikan merdu, sehingga melelehkan air mata, menjadi takut. Itu baru bacaannya Pak, baru hurufnya. Tapi kalau Bapak itu laut, diving, tidaklah diving itu lebih indah daripada laut atasnya. Sesungguhnya Al-Quran kebanyakan orang taunya hamparan, tapi sebenarnya kalau kita diving, maka banyaklah petunjuk di dalamnya. Maka lahirlah karya-karya ulama yang berjilid-jilid semua, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir, karena mereka diving semua sehingga menjadi karya-karya ulama yang luar biasa. Lalu kita di mana, Pak? Kita di mana? Baru setua sudah senja, tahsin. Kalaulah Bapak lihat pendidikan, adanya SD, ada SMP, ada SMA. Kalau namanya SD, bajunya merah, putih. Nanti SMP, biru sama putih. Nanti SMA, beda lagi. Punya jenjang. Lah kalau kita Quran sudah tua, baru tahsin, mestinya seragamnya merah putih. Malu tidak sekiranya? Malu. Karena apa? Diabaikannya kitab ini yang dulu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Muhammad, menjadikan kemuliaan tertinggi dari semua makhluk. Tapi manusia membawa Quran malah tidur. Ada umat bawa Quran tidur. Subhanallah. Ini umat yang bagaimana? Itulah diantara para sahabat dulu
memiliki sebuah kesungguhan. Apa yang diajarkan Nabi diuntai katanya, ditulis di pelepah kurma, ditulis di batu nisan, ditulis di pelepah kurma, di kulit onta, di pelepah kurma, di batu nisan. Jadilah Quran-Quran yang ada di masjid ini. Begitu umat sekarang mempelajari ngantuk. Subhanallah. Ini umat yang bagaimana terhadap kitabnya seperti ini. Hadirin sidang Jumat yang makan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Maka kalaulah kita cek arti bismillah dengan menyebut nama Allah, kami ambil tafsir dari Ibnu Abbas, ba itu punya arti isti'anah. Kalaulah dengan menyebut nama Allah, ini saya mau minum, ya Aziz aku minum. Maksudnya bagaimana dengan menyebut nama Allah? Ya Ghafar, bukankah itu? Ya Rahman, nih saya minum. Nggak nyambung, Mbak. Tapi kalau ba mempunyai apa? Arti isti'anah, maka itulah lebih dekat tafsirannya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa itu? Meminta tolong. Jadi kalau kita minum dengan minta tolong nama Allah, berarti peradaban zaman itu ada orang Quraisy yang minta tolong kepada berhala-berhala. Maka Allah mengajari Muhammad, Muhammad mintalah tolong dengan namaku Muhammad. Jadi ada pelajaran tauhid? Ada. Ada orang hafal lisannya bismillah tapi cuci keris, minta tolong ke keris, minta tolong ke jimat-jimat, lisannya dengan perbuatannya tidak sesuai. Tidak sesuai. Pada di sini selalu mengatakan bismillah, mau makan bismillah, mau sholat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tokonya ada jimat-jimatnya. Subhanallah. Faham gak sih Islam ini? Karena Islam hanyalah nama, karena Islam Quran hanyalah bacaan, karena Islam hanyalah dihafal, maka tidaklah ada petunjuk yang diraihnya. Hadirin sidang Jumat yang makan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah tolong dengan nama Allah. Sekarang Bapak semua, contohnya Nuh, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan berlabuhnya kapal dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan namamu ya Allah minta tolong. Apa? Berlabuhlah kapal itu. Berarti Bapak mau naik sepeda motor, bismillah. Mau naik mobil, bismillah. Hinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa itu Allah? Rabbil alamin. Allah itu siapa? Rabb. Makanya kasroh semua, Pak, mengikuti yang disifati. Karena Allahnya kasroh, maka Rabbnya juga kasroh. Berarti siapa aku? Rabb. Rabb itu apa? Lah, ini masalah lagi. Diterjemahkan Tuhan. Diterjemahkan Tuhan. Ini masalah lagi. Kok masalah bagaimana? Mari. Kalaulah ada la ilaha illallah, artikan tidak ada Tuhan selain Allah. La Rabb illallah, artikan tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan diartikan Rabb, la ilah, ilahnya diartikan Tuhan. Nanti kalau komat ganti. Asyhadu alla Rabb illallah, asyhadu alla Rabb illallah. Nah, kenapa kok diganti? Menurut Quran terjemah. Rancu. Rabb itu apa? Mari. Rabb adalah pencipta. Namanya pencipta, pemilik. Namanya pemilik, pengatur. Namanya pengatur, pemelihara. Namanya pemilik, harus ditaati semua alam semesta. Yang memberikan rezeki semua alam semesta ini. Itulah Rabb. Dan masih banyak arti, tidak mungkin untuk dijabarkan. Maka Allah menjelaskan sifatnya. Aku Muhammad, bismillahi, aku Allah. Siapa Allah? Aku, namaku, yang lain sifatku adalah Rabbil alamin.
pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Mari saya terangkan alam semesta. Sayang sekali kalaulah di pendidikan umum, maka Bapak akan ditanya, apa itu alam semesta? Maka akan banyak mengatakan, alam semesta adalah semua galaksi, planet-planet tata surya, bintang-bintang dan bumi. Itu tulisannya. Pak, mohon maaf. Pak, mohon maaf. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis itu? Tidak lain bukan dari NASA, ibaratnya Pak. Sudah naik olang-alik. Saya mau tanya, NASA, langit pertama sudah pernah khatam? Tidak bisa. Rasulullah sudah ke langit 7. Berarti yang berhak komentar tentang alam siapa? Semesta siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, sungguh sayang, Islam diabaikan pengajarannya. Justru otak manusia yang punya kelemahan itu pun diambilnya sebagai dasar keilmuan akademis. Mari Bapak sekalian menemukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, dan aku hiasi langit pertama dengan bintang gumintang. Itu langit pertama, Pak. Rasulullah sudah ke langit 7, Pak. Langit pertama dengan langit yang kedua jaraknya 500 tahun. Ketitro sampai 7, 500 tahun. Di atas aras, di atas langit 7 adanya air. Di atas air ada kursi. Di atas ada arus, ya, ada arsnya Allah di atas air. Ya, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan Allah punya kursi. Kursinya Allah luasnya 7 langit dan bumi. NASA, bukankah kursinya Allah itu aras? Bukannya kursinya Allah itu makhluk? Makhluk, tapi tidak dikatakan di atas ilmu itu. Mari Bapak sekalian menemukan Allah Subhanahu wa taala. Maka arus ini dipikul oleh malaikat, jumlahnya 8. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dipikul oleh malaikat 8 malaikat. Antara ini samhatu udunai wa atikihi masiratuhu sab'atu mi'ah. Malaikat yang memikul antara samhatu udunai dan atiki pundaknya 700 tahun perjalanan. Kemana keilmuan mereka? Allah punya arus. Sekarang kursinya arus dibandingkan kursinya Allah yang luasnya 7 langit dan bumi dibandingkan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bapak bisa cek apa yang kami terangkan ini di dalam buku Aqidah Thahawiyah. Maka kursi Allah dibandingkan arsy, ibaratnya kursinya Allah adalah yang luasnya 7 langit dan bumi, cincin. Cincin itu di sini, Pak, di jari tempatnya. Arsy-nya Allah padang pasir. Ini cincin, tuh luasnya 7 langit dan bumi. Saya letakkan di masjid ini semua. Kalaulah yang di masjid semua ini dapat cincin satu persatu, percaya tidak? Percaya. Allah mengatakan, wa jannatin ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan surgaku luasnya 7 langit dan bumi saya janjikan bagi orang-orang yang taat kepadaku. Bapak yang di ujung sana dapat cincin, dapat cincin, dapat 7 langit dan bumi. Cutul, nggak ada apa-apanya dunia ini, Pak. Namun lihat manusianya mencari dunia tak kenal waktu, belajar ilmu sisa waktu. Itu pun kalau sempat. Belajar Quran sisa waktu. Dunianya tak kenal waktu. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gimana doanya? Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbana atina, berikanlah aku di dunia suatu kebaikan. Nih. Wa fil akhirati hasanah, dan juga akhiratku. Hah? Duniamu tak kenal waktu, akhiratmu sisa waktu, minta dua-duanya enak. Mohon maaf. Dan jauhlah aku dari sisa api neraka. Cek dirimu sendiri. Kerja dari pagi sampai sore, pulang ada kajian di masjid maghrib sampai isya, enak tidur di rumah.
Belum nanti liburnya Sabtu, keluarga, Malang macet, hotel disewa, lebih baik di hotel-hotel, dunia lagi. Rasulullah belajar Quran 23 tahun, faham, diajari secara langsung oleh Allah melalui Jibril. Umatnya belajar Quran, sisa waktu. Apa tidak miris kondisi umat seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ingat akhir zaman ini akan terjadi fitnah yang luar biasa yang Bapak sekarang ini sudah mulai rasakan. Tapi endingnya adalah fahami Al-Qur'an. Solusi, maka menjadikan tren pendidikan tahfidz. Tinggal dibenahi setelahnya, tolong kita fahami Quran ini. Bapak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin kami bisa terangkan semua apa yang kita nasihat ini, dikarenakan sebuah waktu yang sangat ada keterbatasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sempit ini bisa menjadikan keberkahan kita semuanya. Sesungguhnya kehadiran kita di sini semoga bisa meraih dapat cincin yang senilai 7 langit dan bumi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggalkan dunia sejenak untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Sebelum kami akhiri, saya akan nasihati secara singkat saja. Bapak selalu sholat, di dalam sholatnya membaca surat Al-Fatihah, meminta jalan petunjuk yang lurus, bukankah begitu? Lalu Allah jelaskan apa jalan yang lurus itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan kepada orang-orang yang telah aku berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Quran ini dijelaskan, ayat ini dijelaskan di Quran setelahnya. Semuanya itu isinya sepertiga. Al-Quran itu tentang cerita, sepertiga lagi tentang ibadah, sepertiga lagi tentang alam semesta, yang intinya tauhid dan bersyukur. Intinya begitu. Makanya Pak, kami tuangkan buku judulnya Melihat Quran dari Surat Al-Fatihah. Jadi Quran semua itu mengurai tentang Al-Fatihah. Lalu mari saya terangkan, saya nasihatkan nih, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kamu murkai. Siapa? Yahudi. Dan bukan jalannya orang yang kamu sesatkan. Siapa itu? Nasoro. Berarti Nasoro sudah dikatakan sesat nggak Pak? Sudah. Berarti mestinya orang yang sholat mengakui nggak terhadap apa yang ia ucapkan? Mengakui. Berarti pantaskah kalau ada orang Nasoro dikatakan selamat ketika waktu Natalan? Dari orang yang sholat? Tidak pantas. Tapi Bapak cek coba nanti di TV ketika Natalan, apa mereka? Kami Kiai Hajli bla 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 segenap mengucapkan, nih, cek nanti di TV. Nih, Pak, toleransi itu apa Pak? Toleransi adalah menjalankan syariatnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Maka negeri ini akan mempunyai kedisiplinan agama dengan baik. Tapi kalau setiap agama mengikuti ajaran agama yang lain, Bapak merenung, apakah dikatakan punya ideologi kalau begitu rakyat di sini semuanya? Jadi Bapak sekalian, qul ya ayyuhal kafirun, udah jelas, lakum dinukum waliyadin, ajaranmu ajaranmu, ajaranku ajaranku. Jelas. Mari saya nasihatkan lagi, Bapak, kalaulah sholat id, maka orang yang haid itu disuruh ke lapangan. Karena apa? Untuk mensyiarkan, merayakan Idul Fitri supaya marak. Berarti memberikan itu adalah syiar, menjadi sunnah karena merayakan
hari raya. Berarti Pak, kalau ada orang ketika Natalan, orang Islam disuruh pakai topi Sinterklas, berarti merayakan nggak? Merayakan nggak? Merayakan nggak? Merayakan. Apakah itu tidak ibadah? Ibadah. Inilah tipisnya ilmu. Ilmu itu luar biasa. Ilmu itu akan mengurai sebuah cahaya, mengurai kegelapan menjadi terang. Dia tipis kegelapan itu, begitu ada cahaya sedikit, maka adalah jalan yang bisa Bapak lalui. Kalaulah Bapak dalam sebuah kegelapan terus, maka akan dalam kesesatan. Begitu ada cahaya sedikit, Bapak sudah bisa jalan dengan baik. Itulah pentingnya ilmu di akhir zaman. Dikarenakan banyaknya syubhat umat, akhirnya kita terberai-berai, iman kita tercobak-cabik. Tapi kita karena selalu butuh dengan dunia, tak pernah mengerti syariat, akhirnya hidup di dalam sebuah kegelapan, tak tahu arah kemana kita harus berlabuh dan kita harus bersandar. Bapak, ini mari Bapak sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, dikarenakan ini sudah mendekati hari akhir tahun, sehingga Bapak sekalian juga untuk bisa menyelamatkan lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kami juga tuangkan buku dengan judul Selamat Natal dan Tahun Baru dalam Pandangan Islam. Kalau tahun barunya Yahudi, Pak. Januari, Februari, Maret, April itu Yahudi. Dikatakan selamat tahun baru. Tahun baru Islam Hijriyah. Nih, Bapak mari, namanya kalender itu Pak, lahirnya dari bulan. Bulan kecil, angka 1. Saya tulis di kertas 1. Besoknya kecil lagi, besar dikit 2. Saya tulis di kertas. Saya print jadi kalender bulan Muharram. Kalau ada kalender Januari, coret bulannya, tulis matahari Januari. Karena Januari hitungannya, Masehi hitungannya dengan bulan. Kalender-kalender coret semua, ganti matahari Januari. Kalau bulan Muharram, karena namanya kalender hitungannya dengan bulan, maka layaklah namanya bulan Muharram, sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan. Bulan itu adalah penentu waktu dan penentu ibadah haji. Jadi hitungan puasa dengan hitungan melihat bulan, bukan hitungan dengan matahari. Makanya Januari 13, 14, 15 ada puasa nggak? Tidak ada. Kalau Muharram 13, 14, 15 ada nggak puasa? Puasa. Menjadi syariat yang nampak. Dikarenakan ada bulan menjadi syariat. Kita terlelap dengan kalender-kalender yang lahiran dari Yunani kuno dulu. Semoga hal ini bisa menjadikan nasihat bagi kami dan juga nasihat bagi kaum muslimin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat ini mengangkat derajat kita dan menjauhkan dari kesesatan dan kebodohan kita, menjadikan sebuah petunjuk dan ketinggian derajat di sisinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya qadi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر مجاهدين في كل مكان اللهم انصر مجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي بلادنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.